Ya, teman-teman, masih di hari libur ya. Selamat buat teman-teman yang melaksanakan liburan dan tetap jaga kesehatan, teman-teman ya. Kita mulai dari Bro Ari Bowo ya, 211089. Makasih sudah dibahas. Sekali tanya, saya punya Goto dari K61, baiknya jual sebelum turun lagi apa di hold sekarang. Kalau Goto mah santai aja ya. Di hold juga istilahnya masih aman ya Goto itu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa take profit di 80, kalau enggak di angka 75 juga bisa teman-teman ya. Ini udah aja, mau terbang lagi ke akumulasi gue juga punya di angka 67 tuh Bang ya. Nanti kalau mau average nanti teman-teman usahakan MA 10-nya ya. Dari karen film produksi juga pas 80 nggak dijual. Oke ya, lanjut ke Bro Sohib Bajis ya, 705. Terima kasih sehat selalu, amin. Saya juga berdoa semoga Bro Ajis dalam keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya juga aja. Biasa kalau semakin banyak retail yang cerdas, para berjebak retail semakin putar otak betul. Kadang-kadang teman-teman ya kalau bandar itu, ingat ya bandar itu lebih cerdas daripada retail. Kenapa? Dia itu 10 langkah lebih besar, lebih cepat ataupun dia itu sudah tahu teman-teman ya. Kadang-kadang kita sudah analisis benar-benar secara syarat sudah terpenuhi karena banyak retail yang nebeng akhirnya nggak jadi teman-teman. Makanya kadang-kadang kenapa sih pada nunggu sebelah kiri? Ya kalau mau beli sebelah kanan aja lah. Beli sebelah kanan, jual sebelah kiri gitu aja teman-teman ya. Oke, dari siapa nih? Dari Bro Sis ya. Salsabila Official Store ya. Juga sih nama semangat lagi bikin konten. Mantap deh. Udah lama kita di sini betul teman-teman ya. Kenapa saya bikin konten terus teman-teman ya? Saya pingin kebermanfaatan aja teman-teman ya. Tidak lebih daripada itu, kebermanfaatan aja. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat teman-teman ya. Dulu itu saya itu mencari informasi itu susah teman-teman ya. Dulu itu saya mencari informasi susah. Mereka itu hanya memberikan sepil-sepilnya aja gitu kan, tanpa bisa melihat bagaimana sih kondisi portofolio kita atau saham-saham kita itu yang berada di porto kita, bagaimana pendapat orang lain teman-teman ya. Mungkin dulu itu agak susah sekali, namun mudah-mudahan dengan ada channel ini kita bisa saling tukar pikiran. Ingat ya, kita saling tukar pikiran di sini teman-teman ya, saling tukar pikiran. Terus dari Bro Ideal ya, Bro Ideal ya, memantau Kang, semoga tetap juga nikmat kesehatan oleh Allah ya. Terima kasih Bro ya. Mudah-mudahan Bro juga dalam keadaan sehat walafiat bersama. Salam untuk keluarga di rumah ya. Dari Sodik Bududiso ya, semangat baca pikiran. Jadi dalam kehidupan itu harus ada putih dan hitam, ada hitam dan putih, teman-teman ya. Ada malam, ada siang ya, kita harus berdampingan, teman-teman. Kita harus berdampingan dengan teman-teman kita yang seperti itu. Tenang aja, Bro ya. Yang penting kita punya akal sehat aja. Dan tetap jaga kewarasan kita, teman-teman ya. Oke, dari terima kasih Bo Budi ya. Dari Bro Sol Ahmad, salam sehat dan sukses selalu. Amin ya. Terima kasih sharingnya. Sama-sama Bro ya. Salam teruntuk di rumah. Dari Widianto ya, Bro Widianto udah sekali dikasih ilmu gratis, masih ada yang santai aja Bro ya. Karena seperti yang tadi bilang teman-teman ya, kita itu harus ada keseimbangan antara antara hitam dan putih, antara siang dan malam. Harus ada yang begitu teman-teman ya. Makanya saya bilang saya kalau yang dikritik juga nggak jadi masalah, teman itu bagian daripada kehidupan kok teman-teman ya. Kita itu tidak akan bisa hidup istilah jalan itu mulus-mulus aja gitu ya. Pakai aplikasi apa bisa begini? Tunggu sebentar ya. Kalau ditanya pakai aplikasi apa nih teman-teman nih di sini ya. Gini aja nih, saya lingkarin deh. Saya itu tidak menjual aplikasi juga teman-teman ya, saya menyebutkan aplikasinya aja, bukan enggan. Jadi intinya saya punya kebermanfaatan di aplikasi ini aja teman-teman ya. Karena saya belum di-endorse jadi nggak saya sebutkan aja ya. Saya tunjukkan aja. Jadi santai aja teman-teman, di sana santai aja. Dan kalau untuk settingannya saya kasih tuh juga di playlist teman-teman. Langsung lihat aja ke cara di sini nih, playlist. Langsung lihat cara di sini, saya sudah jelaskan semuanya dari model cara membeli saham, cara take profit dan lain sebagainya. Settingan-settingan udah saya jelasin semua di sini teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman ya. Terus lanjut kepada teman kita, kenapa PE 3 tahun, kenapa nggak 1 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun begini? Jadi kalau 1 tahun itu terlalu pendek, 3 tahun standar, 5 tahun agak panjang dikit, 10 tahun agak jauh dikit. Nah, saya kalau menggunakan
chart beat-nya pasti saya maksimalkan. Kenapa? Karena biar kelihatan dari mulai tahun 10 tahun ke belakang gitu kan secara chart beat seperti apa. Tapi kalau untuk menghitung harga wajar saya menggunakan 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Karena di situ adalah saat-saat normal ataupun saat dari nol kembali kepada nol, dari 10 kembali kepada 10. Artinya gini, kalau teman-teman perhatikan 3 tahun itu, contohnya teman-teman punya di harga di atas, tiba-tiba downtrend, tiba-tiba up lagi, kembali lagi dan kembali downtrend. Nah, itu jaraknya itu sekitar 3 tahunan ataupun dibaliknya. Tiba-tiba dia ke atas, tiba-tiba dia ke bawah, ke atas lagi. Nah, itu saya bilangnya itu satu siklus, teman-teman ya. Jadi satu siklus itu saya bilangnya 3 tahun. Atau ada yang saya sideways selama 1 tahun, 2 tahun, tiba-tiba pas 3 tahunnya dia up atau sebaliknya. Selama 3 tahun dia di atas, tiba-tiba ke bawahin, masuk ke atas lagi. Nah, saya bilang kita hitungnya 3 tahun. Jadi standar saya itu 3 tahun, teman-teman. Kenapa? Karena dalam 3 tahun itu ada siklusnya, teman-teman ya. Biasanya yang saya tadi bilang itu bahwa tadinya di atas bisa ke bawah, tadinya ke bawah bisa ke atas, nanti ke atas lagi. Nah, itu bilangnya satu siklus, teman-teman ya. Ya kenapa 3 tahun? Ya karena standar saya 3 tahun dan biasanya dalam jangka waktu 3 tahun itu yang nyangkut bisa kejemput, yang di bawah bisa cuan, yang di atas bisa ke bawah gitu, teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau mau jangka panjang ya silahkan aja pakai 5 tahun ataupun jangka 10 tahun nggak jadi masalah, teman-teman ya. Karena saya pakai yang di 3 tahun itu standar aja, teman-teman. Oke? Mungkin bisa menjawab untuk hal itu ya. Jadi kita bikin sesimpel mungkin. Ingat teman-teman ya, kalau saya menghitung harga wajar itu atau melalui trading view-nya juga pakai yang standar aja. Jadi kita akan mengembalikan kepada hukum standarnya, teman-teman. Semuanya saya bikin kembali kepada hukum dasarnya, baik yang beli saham ataupun take profit ataupun yang lainnya. Bahkan cara menghitung laporan keuangan pun saya pikirnya yang paling simpel aja, teman-teman. Yang paling simpel aja. Saya tidak akan istilahnya kemana-mana lah, teman-teman ya. Mungkin terlalu jauh karena investasi kita juga bukan triliunan, teman-teman ya. Mungkin masih dalam tahap miliaran. Kalau miliaran sekali hajar juga masih bisa turun, teman-teman ya. Kalau investasi seperti itu, teman-teman ya. Oke. Mungkin seperti itu teman-teman ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah berkomentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas di video saya itu adalah milik teman-teman sendiri. Saya sudah memwatchlist teman-teman di sini ya. Mungkin nanti kita sedikit-sedikit lah kita bahas ya. Terus bagi teman-teman yang telah mendoakan saya, terima kasih. Dan doa teman-teman mudah-mudahan dikabulkan. Saya sampai jam 8.34 dalam keadaan sehat walafiat di tanggal 30 di hari libur ya. Selamat berlibur lihat teman-teman. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan super thank ya, terima kasih. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi ke teman-teman. Selama ini banyak yang memberikan super thank dalam tanpa user ya, artinya tersembunyi ya. Mudah-mudahan menjadi amal yang bermanfaat juga, amal yang berkah juga teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan itu bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, langsung aja ya. Kita mulai dari apa nih? MLPL ya, MLPL. MLPL. Jadi teman-teman kalau trading saya itu bukan besok naik, besok turun, tapi kita sudah tahu di mana letak penurunannya, di mana letak kenaikannya, dan itu akan memberikan rencana seperti apa. Nanti kalau teman-teman sudah naik, rencana teman dari awal bagaimana? Terus kalau udah turun rencana awal teman-teman bagaimana? Apakah akan cut loss, akan dibiarkan atau akan average? Sudah saya kasih tahu penurunannya dan posisinya teman-teman ya. Oke, untuk MFPL sementara ini dalam posisi, nah ini downtrend teman-teman ya. Tanda penurunannya sudah dilewati. Saya bilang kan kemarin apabila jangan sampai melewati MA 20, kalau sudah MA 20 sudah lewati ya biasanya akan downtrend. Ini kemarin sudah disentuh tanda kenaikannya tapi tidak mau ke atas, saya pindahkan ke depan ya. Saya pindahkan ke depannya dan ini tanda kenaikan sudah dibikin juga sama dia di 110. Nah, ini mudah-mudahan menjadi prank doang teman-teman karena di sini saya lihat ada tanda-tanda kenaikan nih. Nah, di sini ada tanda kenaikan nih. Nah, mudah-mudahan mudah-mudahan ditahan di sini ya di tanda penurunan ini. Yang ke 100 yang mudah-mudahan ditahan di situ. Kalau terjadi panturan akan lebih baik. Di sini sudah tanda-tanda kenaikan sudah dibikin 104 ya. Nah, teman-teman bagi yang baru ngambil, tunggu dulu konfirmasi. Nah, kalau seperti ini kan masih MA10 sama MA20 masih berada di atas karena bahkan MA200 pun masih di bawah candle, artinya masih posisi down. Kapan mulai masuk lagi? Nanti ketika si MA10-nya itu sudah mulai di bawah candle lagi atau si candle sudah masuk ke MA10-nya. Nah, upayakan lihat MA10-nya lagi menuju ke atas. Nah, biasanya itu tanda-tanda kenaikan sudah dimulai lagi, teman-teman ya. Kalau sekarang posisi lagi mau turun dulu ya, mudah-mudahan ditahan di area
tanda penurunannya di 101 atau enggak di angka 100 lah teman-teman ya. Nah, per hari kemarin itu ternyata si Bandar Foreign sudah masuk 14 juta aja net buy-nya, kecil ya. Nah, sini ada si Akas lihat masih TP cenderung ngambil tapi sedikit, udah 2 hari ya, 2 hari ini 1 hari doang ya. Satu ngambil 14 juta. Nah, bandar lokal pun sudah mulai ngambil nih teman-teman di sini ya. Tanggal 28 sudah mulai ngambil, ada CP, ada CC. Si CP sebenarnya spesialis bawahan gitu ya. Di sini si MG sedikit amat, si CP lo yang paling besar itu si CP teman. Terdeteksi berarti si CP bagian daripada bandarnya teman-teman ya. Nah, sementara ini semua bandar lokal masih ada di dalam ya. Bandar lokal masih ada di dalam, ada pembuangan baru setengahnya dan per hari kemarin itu dia ngambil lagi tanggal 28. Nah, Smart Money sudah mulai ngumpul nih. Kemarin kan di sini jualan, teman-teman di Sedao-nya dijualan, Sedao dikit ya jualan terus dia ngambil lagi. Terus ada penurunan lagi tapi pengambilan lebih banyak daripada penurunan. Artinya di sini si bandar bukan bandar lokal. Retail-retail itu ternyata sebagian itu masuk ke Smart Money, teman-teman ya. Nah, Foreign pun sudah ngambil lama, ada penjualan, ngambil lagi, ada jualan, wajar ya. Kalau dia ngambil jualan, ngambil lagi jualan. Mereka itu ngambil lebih banyak, kenapa? Ketika dia mengambil pertama kali di tanggal 12 Maret ya dia ngambil, terus ada pengeluaran setengahnya, ngambil lagi, pengeluaran baru setengahnya lagi, udah ngambil lagi. Walaupun sedikit tapi ada ngambil. Artinya si bandar Foreign dan bandar lokal masih ada di dalam. Ini sudah bikin step 1, step 2. Nah, ini step 3. Mudah-mudahan tidak jebol di step 3. Kalau ada pantulan berarti menjadi step 4 ini teman-teman. Tapi kalau jebol ya hati-hati bisa turun ke step 2 ya. Di angka 90 untuk menjemput PR di angka di tanggal 8 tanggal 9. Ada beberapa emiten kayak Goto sudah ngejemput tanggal 8 tanggal 9-nya, ada beberapa emiten juga belum bisa menjemput area tanggal 8 tanggal 9-nya. Menjadi patokan juga teman-teman tanggal 8 tanggal 9-nya ya. Oke, sementara ini kalau yang baru mengambil santai aja dulu, teman-teman jangan ambil dulu. Tapi kalau teman-teman yang punya dari bawah, ingat bagaimana teman-teman ketika teman-teman mengambil sebuah emiten. Tujuannya kemana? Kalau teman-teman sudah tujuh, saya mau ke angka 1118 ataupun ke angka 143, saya akan santai aja. Walaupun ke bawah akan saya average ataupun akan saya tambah muatan. Seperti itu teman. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan diri untuk tradingnya seperti itu. Planningnya harus ada teman. Kalau sudah nggak kuat nih, ya udah saya jual aja. Nah, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Tapi untuk posisi kita lihat posisi MLPL. MLPL itu dalam 10 tahunan, perhatikan teman-teman ya. Dalam posisi murah banget. Ingat ya, posisi murah banget. Kemarin ketika jatuh ke angka 50, teman 50-an langsung di up ke level 212, 200-an lah, angka 200-an langsung dia dibawa ke bawah ke harga murah bangetnya, diambil lagi ke harga murah sedikit, diturunin lagi. Nah, ini lagi menuju ke bawah dulu, teman. Tapi kalau dibikin step 1, step 2 nih. Mudah-mudahan step 2-nya yang sekarang tidak gagal. Yang kemarin kan di sini gagal. Di area 91-nya gagal. Terjadilah penurunan kan tanggal 8 tanggal 9. Terjadi lagi kenaikan lagi. Nah, ini kan terus mudah-mudahan tidak gagal di sini lagi. Kalau dia gagal lagi berarti dia mau menjemput lagi ke arah bawah, ke arah 50-an. Di sini saya punya teman-teman. Nah, di angka 72 teman-teman nih, 72 lah. Wah, kan nah di angka 55 juga ada teman. Mungkin bisa ke situ kalau dia jebol tanggal 8 tanggal 9. Jadi kalau teman kalau yang baru mau ngambil ya, santai aja dulu. Upayakan nanti ketika si MA 10-nya sudah mulai di bawah kembali. Kalau sekarang dalam posisi masih ada pembuangan dulu teman-teman ya. Maaf, ada pengambilan daripada barang lokal dan poin, cuman belum stabil. Belum stabilnya kenapa ini belum masuk lagi ke jalurnya. Nah, ini masih keluar jalur dan si MA 200 pun masih dijebol kan sudah dijebol MA 200 pun. Nah, tinggal satu tanda penurunan aja yaitu gapnya. Mudah-mudahan sih dia menutup gapnya gitu ya. Menutup gapnya ini sudah mulai ada dorongan, tetapi jangan mengambil sikap apapun sebelum dia memastikan diri untuk masuk lagi ke relnya yaitu MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Ya teman-teman sekarang juga sudah posisi murah banget teman, tenang aja ya. Jadi posisi tenang aja, nanti targetnya bisa ke harga murah aja gitu kan. Nah, ini sudah bikin siklus, dia belum pernah menyentuh harga overnya, artinya suatu saat dia akan menyentuh siklus ini lagi dan dia akan bisa melebihi dari harga tertingginya. Biasanya seperti itu, teman-teman. Atau kalau teman terlalu jauh, jangan jauh-jauh, berarti di angka sini juga sudah bagus, ataupun di level 200 ya sudah mulai bagus, teman-teman ya. Terserah teman-teman itu ya. Nah, teman-teman, tinggal dia ngambil satu lagi, dia itu harus kembali ke jalurnya dulu ya. Ya teman-teman kalau yang baru ngambil jangan ngambil dulu atau mau average pun jangan average dulu, santai aja dulu, tunggu dia kembali lagi ke jalurnya. Lanjut ada PMMP. PMMP mau dibikin itu ya, PTM, PTMP ya. Ini PMMP. PTMP, PMMP ini ya.
ada PTMP, MPPM, PMMP. Nah, PMMP juga kemarin si Bandar Laporan sudah mulai masuk, udah bagus nih teman-teman ya. Kemarin 2 hari juga sudah masuk, penjualan sedikit, artinya si Bandar Laporan terus masuk teman-teman ya, ke PMMP ini ya. Kita cek ini Bandar Laporannya siapa? Tanggal 7. DR ambil 27.000, lumayan banyak teman-teman ya. Si DR lumayan banyak. Nah, ini Bandar Lokal sudah mulai masuk lagi ya. Bandar Lokal sudah mulai masuk lagi 2 hari ini nih. Walaupun tidak banyak tapi sudah mulai masuk lagi. Ini tanda kenaikan sudah dicapai dengan baik nih yang pertama ya. Ini yang pertama tercapai tanggal berapa nih? Tanggal 7 ya. Buat sejarah aja teman-teman bahwa ini sudah tercapai. Kemarin terlihat si kepala kembar ya, jadi dia ada penurunan, tapi dia meninggalkan jejak kenaikan teman-teman di lepas ini di angka 91, terus di angka 65. Ini targetnya yang terdekat di angka 77 teman PTMP ini ya. Saya tidak melihat dari berita sama apapun, hanya melihat dari lukisan market maker aja. Jadi posisi PMMP dalam posisi diambil sama Bandar Lokal dan Poren, dan secara TA teman, secara TA ini masih nempel di MA 200 ya. Nah, tapi hati-hatinya dia ada tanda penurunan di level 53 teman-teman. Bakal di 50 sudah aman ya. Ini sudah aman nih. 50 sudah, soalnya ini dari bawah hijau. Nah, baru di yang kali 53 dia meninggalkan jejak penurunan yaitu seekor hijau teman-teman ya. Nah, kemarin itu dia menutup itu untuk menutup gapnya di angka 59, tapi belum bisa di-up juga ya. Tunggu dia sampai masuk ke relnya lagi, MA10 di bawah kena. Tapi kalau sekarang masih uptrend, kenapa masih nempel di MA20-nya? Nah, ini tanda-tanda kenaikan sudah dibikin di angka 61, 62 ke 62 aja teman-teman. Artinya si MA10-nya sudah mulai dilewati ya. Artinya sudah bisa uptrend ya. Dari pungutan pun dia posisinya sudah dipungut lagi sama Bandar Lokalnya, sama Poren juga dipungut, tapi dia tidak terlalu banyak, hanya sedikit aja gitu ya. Target utama ada di angka 238, tanda kenaikan ada di angka 66, dan target yang terdekatnya di angka 77 teman-teman ya. Kita cek PMMP. Gitu ya teman-teman, gojologan dari seorang bandar yang sudah di harga murah teman-teman ya. Ini 36 masih milik fundamental 36 teman-teman ya. Kita PMMP kita cek untuk LK-nya. Ini dari tahun 2020 ya, 21 22. Ini masih bisa dihitung harga wajarnya teman-teman ya. Kalau bisa dihitung harga wajar. Ini udah ada tanda-tanda, oh belum mencapai laporan keuangan. Nah, udah ketahuan teman-teman ya. Hati-hati berarti teman-teman ya. PMMP kalau belum melakukan ini sudah tidak disukai sama bandar teman-teman ya. Biasanya emiten yang tidak disukai sama bandar itu emiten yang telat melaporkan keuangan. Ingat itu ya. Emiten yang telat melaporkan keuangan cenderung dia tidak disukai sama bandar ya. DER ini 2.81 artinya lebih mahal teman-teman ya. Ini DER-nya lebih besar daripada equity-nya. Hati teman-teman ya. Jadi untuk investasi kurang baik teman-teman ya, karena dia tidak bisa melakukan keuangan ya. Ini LK belum keluar, DER 2 kali. Nah, saya kasih catatan di sini tanggal 30/05/25. Nanti mudah-mudahan kita cek terus teman-teman ya, cek terus aja untuk LK-nya sudah keluar lagi apa tidak ya. Kegedean ya, nggak apa-apa lah, kegedean lah, bagus. Saya taruh di sini aja nih biar ketahuan. Belakang aja biar ketahuan. Oke teman-teman, kalau secara pungutan masih bagus, cuman LK-nya kurang baik teman-teman. Gitu aja, LK-nya kurang baik. Laporan keuangan aja harusnya dilaporkan biar kita sudah tahu bisa ngitung. Artinya disiplin. Nah, kalau tidak disiplin ya cenderung ogah-ogahan juga, bandar juga biasa kadang seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada maksud dan tujuan, biasanya bandar juga memaaf harga teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk PMMP seperti itu ya. Tunggu aja sampai dia masuk lagi ke jalurnya ya, di angka 61-an. Ada Humi. Ya, Humi posisi masih, ini pas tanda penurunan, saya biarin dulu ya. Oke, untuk Humi dalam posisi, nah sekarang sudah mulai melewati MA 20-nya, hati-hati ya, sudah melewati MA 20-nya, walaupun sini support tapi sudah melewati MA 20, kecuali kalau besok ada tekanan lagi, ada
dividen 1 perak ya. 2% berarti teman-teman. Berarti bisa turun 2% aja sedikit sih teman-teman ya. Jadi untuk apa namanya, untuk dividennya sedikit aja penurunan sekitar 2%-an, artinya cuma 1 tik aja gitu kan. Cuma 1 tik aja. Nah, posisi sini Bandar Lokal ini masih ada di dalam ya, emang sudah ngebuang setengahnya teman-teman, cuman masih ada di dalam. Terus si Bandar Foreign sudah mulai masuk dikit ya, nih. Bandar sudah mulai masuk dikit. Kita cek Foreign siapa dari tanggal 28. Pak Cece sudah masuk teman-teman ya. Si Humi itu yang pegang itu kalau nggak si Cece si BK teman-teman ya. Nah BK itu Cece itu salah satu emiten broker yang baik lah teman-teman ya. Karena setiap Cece itu suka ngambil dulu harga dan jualan. Nah di antara jualannya itu biasanya pakai shadow juga teman. Tapi kebiasaan seorang Cece itu benar Cece itu ngambil barang harga dan jualan. Beda dengan BK. BK kadang-kadang ngambil di 61 bisa dijual di angka 59, 58 karena dia pandai untuk memanage bid dan offer teman-teman. Dia cenderung bisa jualan di harga shadow-nya, baik shadow atas ataupun bawah. Jadi BK itu manuvernya keren teman-teman ya. Hampir tidak bisa dideteksi teman-teman, tiba-tiba kok BK sudah keluar lagi pada di harga di bawah gitu kan. Wah, cut loss. No, tidak cut loss teman-teman ya. BK itu tidak cut loss tapi dia pintar untuk memanage bid dan offer. Oke, teman-teman ya. Tunggu aja konfirmasinya teman-teman, apalagi ini ada penurunan sekitar 2 tikan teman-teman ya. Kalau menghitung dari dividen trapnya cuma 1% itu, Rp1 itu sekitar 1 tik atau enggak 2 tik lah teman-teman turunnya ya. Tapi secara pungutan Bandar Lokal masih ada di dalam dan per hari kemarin pun sudah ngambil ya. Terus si apa namanya si Bandar Foreign pun sudah mulai ngambil kemarin. Ini biasanya si YJ teman-teman ya. Nah, si YJ keluar, YB-nya mana YB temannya? YB nggak ada teman-teman, kita cek di grossnya. SL ketemu SL, CC ketemu CC, ketemu CC, PD ketemu XA. Jadi biasanya yang megang Humi itu si YJ sama si YB teman-teman ya untuk lokalnya. Tapi YU sudah mulai masuk teman, sudah mulai bagus nih. Si KI juga sudah mulai masuk nih. Jadi bandar lokalnya memang kayaknya ada pergantian pemain teman-teman ini ya. JP sedikit amat ya, si AT juga sedikit. Yang paling banyak itu YU lumayan teman-teman ya. Nah biasanya YU itu suka dipakai sama bandar, walaupun dia tidak bukan daripada bagian bandar, tapi dia keren teman-teman. YU itu bisa memaaf harga loh, ya. Kadang-kadang kalau digoto tuh teman YU itu sangat-sangat berpengaruh teman-teman ya. Nah YU juga biasa suka ngambil barang itu banyak dulu, ngambil banyak barang teman-teman. Nanti dia jualan di harga tinggi kadang-kadang seperti, ataupun dia dijual di harga tinggi, maksudnya kan dari 61 ke 63 juga tinggi gitu kan, lebih besar daripada 61 gitu kan 63. Artinya sama persis seperti Cece, cuman kalau Cece kan terlihat jelas Cece Foreign tapi ya bukan Cece lokal. Ingat Cece Foreign ya bukan Cece lokal. Kecenderungannya seperti itu. Santai aja dulu teman-teman ya, lebih baik teman-teman kalau mengambil home itu pastikan dulu si MA 10-nya di bawah kanan menuju ke atas ya. Itu adalah biasanya kalau MA 10 di bawah kanan menuju ke atas itu tanda-tanda kenaikan teman-teman ya. Oke, target yang paling dekatnya ada di angka 61 sama di angka 69. Tanda kenaikan ada di angka 65 sama di angka 66. Dan tanda kenaikan terdekatnya di angka 57. Nah, ini pas banget di tanda penurunannya, mudah-mudahan tidak jebol ya. Karena di sini sudah mulai aman antara 50 sampai ke angka 51 itu aman. Ya, tidak ada tanda penurunan. Hanya kembali aja di sini kan ada si ekor merah di angka 54 ya. Mudah-mudahan bisa ditahan di sini ataupun pas istilahnya pas pembagian dividen dia tidak jauh-jauh, cuma 1 perak doang kok teman-teman ya. Oke. Untuk Bumi seperti itu ya. Ada PTPP. PTPP itu masih murah teman-teman ya. PTPP itu dulu saya punya di harga 1.000 aja masih kejemput. Dulu tapi teman-teman ya, kalau sekarang ya beda. Oke, PTPP sudah mulai di harga murahnya. Jadi kemarin itu lepas daripada harga termurahnya, sekarang harga murah percobaannya yang kedua kali. Kemarin waktu jatuh ke harga termurahnya, dia tidak mampu up, tidak mampu untuk naik lagi ke level selanjutnya, yaitu ke level murah dikit, murah agak atas dikit ke level berapa nih? 553. Nah, sekarang mulai ada percobaan lagi, mudah-mudahan bisa ketemu ke situ ya. Kita cek kondisinya ya. Ini kondisi masih uptrend teman-teman ya. Ini kondisi masih uptrend. Jadi kalau dia ditahan di MA 200 akan baik lagi, juga sedang nempel di MA 10-nya. Posisi lagi uptrend, tanda kenaikan ada di angka 478 sama targetnya di angka 565. 565 break teman-teman, atau pas banget nyampe di sini cenderung dia akan up karena sudah melebihi tanda bukan tanda harga murahnya. Ya di angka 500 harga murahnya.
Nah, ini untuk tanda-tanda penurunan hati-hati di angka 408 ya, 408 kalau dijatuh ke angka situ teman-teman jangan ambil average dulu ataupun jangan ngambil untuk, sementara waktu, tunggu sampai dia kembali kepada realnya yaitu MA 10 di bawah kanan menuju ke atas, udah cukup itu aja, ya. Kalau dia pun dia turun ke angka 39 masih aman kalau dia cenderung untuk jangka panjang dikit yaitu masih ditahan di MA 200-nya. Tapi untuk jangka pendeknya hati-hati kalau sudah melewati MA 200 MA 20. Jadi tahanan di 4 MA 20 nih, 428 ya, hati-hati area situ aja teman-teman. Soalnya tanda-tanda penurunan sudah dibikin sama dia di sini nih. Ya, makanya MA 20-nya sangat berpengaruh sekali nih 426 ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin. Nah, isian bagaimana? Bandar lokal terus akumulasi atau memaaf harga belum jualan ya. Masih akan lihat nih jualannya di harga berapa nanti, keturunnya ke harga berapa, apakah ditahan di angka MA 200 atau nanti jeblos MA 200. Secara TA masih posisi uptrend ya. Bandar Foreign pun sudah masuk kembali teman-teman ya, bandar lokal sudah masuk, sekali lagi sudah ada, BK sudah ngambil 1 miliar teman-teman ya, BB juga sudah nih, BB itu broker yang saya suka teman-teman. Jadi selain CC sama BB, bukan selain CC, BB itu sangat saya suka ini teman-teman. YU juga bagus teman-teman ya untuk pengambilan, oke. Jadi PT PP masih posisi uptrend, koreksinya bagus ya. Kemarin juga koreksinya bagus. Nah, tinggal mampu nggak dia ke tanda kenaikan 480 lebih satu aja. Sudah dijadikan ini uptrend kembali bisa menuju ke targetnya ke angka 560 teman-teman ya. Sampai situ doang saya 560 ya. Nanti kita cari lagi ya. Soalnya ini target di tahun 2024 bulan 12 teman-teman ya. Jauh ya. Ingat aja teman-teman ini posisi PT PP itu masih posisi murah, udah gitu aja. Kalau ada koreksi agak dalam dikit, nanti kalau mau ngambil tentukan dulu nanti biar kembali dulu CMA 10 di bawah kanan menuju ke atas, biar kembali ke realnya dulu. Nanti mungkin teman-teman bisa ngambil di situ. Tapi kalau sekarang masih posisi uptrend ya lanjutkan aja ya. Target kenaikan ada di angka 565 sama di angka 520 ya. 620 ya. Oke, teman-teman, PT PP sudah ada Dipa nyangkut di 111. Dipa, 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 Dipa. Ya, Dipa dalam posisi uptrend 111. Ya, 111-nya bukan nyangkut teman-teman ya, baru masuk kali teman-teman. Saya masih aman teman-teman, posisi uptrend masih uptrend, tanda penurunan ada di angka 104 pun masih posisi aman ya. Apabila tidak jebol, masih posisi aman di angka 103 aja masih aman ya. Kenapa? Karena ditahan di MA 200. Tapi kalau sudah jebol hati-hati ada tanda penurunan di angka 91 ya. Tinggal teman-teman melakukan planning aja. Kalau sekarang posisi masih uptrend karena masih menyentuh masih di MA 10-nya masih berada di bawah candle, masih posisi aman, tanda kenaikan ada di angka 120 sama di angka 126, 111 masih kejemput bisa teman-teman. EPS minus tuh, EPS saya kasih tahu nih. EPS minus artinya untuk harga wajar tidak bisa hitung berarti ya. Oke teman-teman, ini lagi saya agak atas sedikit karena si bandar lokal lagi jualan, tempatnya bandar lokal lagi jualan, foreign pun lagi jualan. Yang mudah-mudahan makanya mudah-mudahan ditahan di sini. Kenapa kata jualan kok masih bertahan di sideway-nya? Nah, itulah teman-teman pintarnya seorang foreign sama bandar. Dia akan jualan di harga atas dengan menstabilkan harga di atas, teman. Itu gunanya bandar itu seperti itu, teman-teman ya. Nah, dia jualan di atas, foreign itu sudah ngambil sejak lama. Sejak tanggal 21 Februari ya. Ada pengeluaran, bisa juga ada pengeluaran, ambil lagi pengeluaran lagi, artinya masih banyak barangnya. Jadi si bandar foreign itu masih ada banyak barang, kecuali bandar lokal cenderung dia jualan. Nah, kenapa bandar lokal dan jualan harga masih di atas? Perhatikan siapa yang nerima, teman kita ya, ada XA ada YP ya. Tapi di sini ternyata ada pengambilan dari seorang smart money walaupun sedikit. Jadi bagian daripada XL YP sama kakak itu ada bagian smart money-nya. Makanya secara TA mudah-mudahan ditahan di MA 20-nya ya di angka 10 apabila ada penurunan. Kalau sudah lewat di level situ tunggu sampai ke level 91 di situ teman-teman. Kalau mau ngambil lagi tunggu sampai MA 10 di bawah kanan menuju ke atas atau kembalikan diri kepada realnya gitu ya. Tanda kenaikan ada di angka 120 sama targetnya di angka 125 sama di angka 152 posisi DIPA di mana? Lagi murah banget teman-teman ya, lagi murah banget. Ini masih milik fundamental ya 30 ya. So, kalau di atas 50, tapi kita cek dulu sini deh. DIPA itu kadang-kadang milik, kita lihat PE rasio yang sekarang, harga sekarang. Kadang-kadang di atas 100 juga itu sudah melakukan milik seorang bandar teman-teman. Kalau milik seorang bandar ya santai teman-teman ya.
Ya masih minus teman-teman, walaupun di sininya, net income 20 miliar, tapi secara hitungan EPS-nya masih minus tuh ya, 34. Kecuali teman-teman ngitung berdasarkan, anualis aja, bisa di angka 56. Tinggal PR ratio dikalikan 56 aja teman-teman ya. Oke teman-teman, posisinya lagi murah banget, ini lagi murah banget. Nah, targetnya harga murah aja berapa? 176. 111 masih bisa kejemput dan posisi teman-teman juga dalam posisi murah banget. Tenang aja berarti teman-teman ya. Tenang aja teman-teman ya. Oke teman-teman, sekali lagi Dipa lagi dibuang sama bandar lokal, tapi bandar foreign juga ngebuang, tapi masih banyak barangnya bandar foreign ya. Secara TA masih posisi uptrend dan secara posisi masih posisi murah banget. Targetnya ke harga murahnya di angka 160-an. Oke, teman-teman, 111 masih bisa kejemput, tenang saja. Sekarang laju, teman-teman. Laju, perahu laju. Laju emiten 50, dia di up duluan, teman-teman. Artinya dia lagi dikembalikan kepada market, teman-teman ya. Jadi di sini angka 13, PR ratio 13 biasanya itu milik fundamental. Nah, sekarang laju teman-teman lebih baik, teman-teman lebih baik ya. Bila emiten-emiten yang baru di-up seperti ini, lihatin aja dulu perkembangannya. Jangan sampai teman-teman itu istilahnya FOMO lah, baru di-up udah ngambil. Perhatikan teman, lebih baik masih ingat ya, emiten 50 itu akan kembali kepada 50. Mau dia sampai 1000 pun nanti kalau sudah waktunya ke 50 dia akan ke 50 teman-teman. Karena itu hukum dasarnya seperti itu ya. Emiten yang 50 akan kembali 50. Nah, beda dengan emiten yang biasanya dia belum pernah menyentuh 50, 60, 70 ketika dibawa ke bawahnya. Nah, biasanya itu paling rendah itu di angka segitu berarti nggak pernah ke 50 teman-teman, kecuali dalam hal tertentu gitu ya bisa ke 50. Nah, apabila dia sudah ke 50 lagi ya berarti udah jadi emiten 50-an teman-teman ya. Suatu saat dia akan ke 50. Ini bagusnya itu dia belum pernah menyentuh harga over, walaupun di up duluan, teman-teman belum pernah menyentuh harga over, artinya masih ada peluang untuk ke atasnya. Walaupun harga 50 ya. Ya saya berharapnya para PR ratio itu gede banget. Ternyata tidak gede banget teman-teman untuk si laju ini ya. Tapi kita lihat di sini deh. Laju ini posisinya PR ratio gede enggak? Kalau gede udah peak milik bandar teman-teman ya. Minus teman-teman ya, minus 40. Oke teman-teman, jadi untuk posisi sekarang itu bandar lokal sebenarnya sudah ngasih tahu ada kenaikan di angka 66, terus di angka sini teman, yang terdekatnya angka 55. Nah, sudah kembali lagi kepala, sebenarnya kemarin udah bagus nih teman-teman ya, di 27 itu ya, 27 tanggal 27 udah bagus. Dia tidak meninggalkan PR-nya, bahkan di sini pun tidak meninggalkan PR-nya gitu kan. Bahkan saya bilang kalau ditahan di MA 10-nya bagus nih sama di MA 20-nya, ternyata dijeblosan ke bawah ya tanggung lah kata dia gitu kan. Tapi dia open gap, teman-teman, kemarin open gap di sini nih di angka 55, artinya ini tanda kenaikan di sini ya. Masih yang banget sekarang ada si tanda si kepala kembar. Jadi kalau dibawa ke bawah jadi masalah ya. Sementara ini bandar lokal masih jualan teman ini. Pengambilan pemecutnya satu kali tanggal 20, jualannya berkali-kali teman-teman ya. Jadi ini teman-teman santai aja dulu, biarkan dia kembalikan dulu ke apa namanya, ke alamnya dulu ke 50. Kemarin itu laju ini ada smart money yang masuk, teman-teman sudah mulai masuk nih. Terjadilah kenaikan. Nah, tunggu dulu sampai betul-betul si smart money masuk kembali, teman-teman ya. Foreign cenderung sudah jualan ya foreign ya. Tapi masih ada barangnya, teman foreign itu masih ada barangnya walaupun sedikit. Ini tanda kenaikan sudah dibikin angka 55, di angka 66 dan targetnya di angka 68 diam. Artinya kalau kemarin kan dua kali nih, ya teman-teman yang kemarin beli di angka sini juga sebenarnya udah cuan. Nih kemarin aja bisa ke 77 ya. Terus yang kedua kalinya dikasih kesempatan ke angka 70. Ya artinya teman-teman kalau yang bersyukur itu dari 64 atau 65 bisa dijual di angka 70-an kan. 70-an itu harusnya teman-teman kalau pandai bersyukur ya harusnya sudah cuan gitu kan. Cuman kadang-kadang rasa serakah itu, rasa tidak cukup itulah yang mengakibatkan kita itu bernafsu teman-teman. Wah, nanti naik lagi naik, padahal kalau teman-teman berpikirnya oke lah saya ngambil sedikit aja kok ini juga sudah tinggi itu harganya. Maksud tinggi itu sudah di up tinggi ya. Karena tidak semua emiten itu habis diarahkan arah lagi. Ada juga yang emiten arah langsung turun, ada juga arah turun
Ya, tergantung emitennya teman-teman, tergantung bandarnya. Ternyata si laju ini pinginnya si bandar itu ngambil dulu, diarahkan dulu, baru dia jualan secara pelan-pelan. Tapi dikasih kesempatan bahwa di angka 70 itu harus bisa jualan teman-teman. Makanya teman-teman yang ngambil beli 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 sore jual pagi masih cuan teman-teman ya. Bahkan di yang kedua pun masih cuan teman-teman. Kecuali yang ya mau naik nih, mau naik nih. Nah, teman-teman tidak melihat atau menganalisa, padahal kalau teman-teman baru masuk di bursa lebih baik teman-teman jangan ngambil emiten yang 50-an. LQ45 aja kalau nggak second liner tapi belum pernah menyentuh 50 teman-teman ya. Secara RK pun harus melihat bagus teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk laju seperti itu ya. Di 171. Nah, ini beda lagi teman kita yang nyangkut di 171 ya laju ya. Kita lihat laju ya 171. Nah, ini harga murahnya itu di angka 138 teman-teman ya. Kalau teman-teman 171 berarti di atas harga murah ya di sini. Tapi masih posisi murahnya di dari harga tengah. Belum pernah menyentuh harga over. 171 upayakan teman-teman, upayakan ya. Kalau teman 171 upayakan teman-teman average ke level 135 ataupun di bawah 128 aja. Teman-teman punya 128 average 128 masih bisa kejemput dengan baik dan gampang. Kenapa? Karena dia harga murahnya ya 138. Jadi teman-teman minimal average di bawah 138. Itu saran dari saya untuk average-nya ya. Minimal teman-teman itu harus di bawah 138 untuk hasil average-nya. Nah, ini teman-teman kalau dia lagi turun lagi suatu saat dia akan di-up juga minimal ke harga tengahnya di angka 79. Ya, jangan jauh-jauh dulu targetnya teman-teman ya. Kalau untuk emiten yang seperti ini ya. Oke, secara BD, secara bandarmologinya, posisi bandar lokal lagi jualan. Foreign pun sama lagi jualan, cuma posisi masih ada di sedikit ya di dalam. Terakhir nih, terakhir itu bagus teman-teman yang ngambilnya. Walaupun dalam posisi buangan ternyata YB sudah mulai masuk ya. Dia di luar pada jalur daripada bandar lokal, tapi YB sudah mulai masuk. YB itu broker bagus teman-teman ya. Dia itu bagian daripada bandar juga, cuman dia di emiten laju ini bukan sebagai bandar laju tapi di luar. YB itu bagus teman, performanya bagus untuk memanage bid dan offer teman-teman ya. Oke, kita cek untuk bandar foreign dari tanggal 21 masih ada siapa ya. CC masih ada 15.000 teman-teman, lumayan ya CC ya. CC ngambil 30 jual 15, nah tinggal setengah lagi. Saya pikir bisa lah teman-teman ya. Ini bisa teman-teman ke level 66 bisa lah, ke angka 68 juga bisa untuk laju ini. Kenapa? Karena CC masih ada 15 ribuan. Mudah-mudahan biasanya CC itu ngambil maaf harga dan jualan. Mudah-mudahan terjadi seperti itu ya. Nah, apabila teman-teman ke 50 kan kembali berarti sudah tahu kan ini resiko emiten 50 itu akan kembali kepada 50. Tapi jangan berkecil hati, teman-teman, tenang aja. Kalau teman-teman nyangkut 117 average aja ke angka 130 127, 128 lah. Nah, yang penting di bawah 138. Target saya ke level 93 teman-teman. Nah, sudah tidak ada lagi jadi cukup sampai 93 aja. Berarti area sini ya. Area sini 93 ya. Nah, area sini teman-teman. Siklusnya di sini soalnya. Oke, teman-teman, untuk laju seperti itu ya. Ada PACK. PACK, PACK. Nah. PACK ini udah tinggi teman-teman. Ya, saya bukan tidak mau ngebahas PACK udah tinggi. Oh, ya udah tinggi. Ini teman, ini emiten milik bandar. Ini emiten milik bandar. Perhatikan. Dia sudah dari tengah ke atas. Artinya sudah posisi premium ya. Apakah dia bisa naik lagi? Bisa, karena belum pernah menyentuh harga overnya. Ya. Biasanya emiten yang perlu menyentuh harga over, dia cenderung akan memberikan harga terbaru biasanya ya, harga tinggi terbaru teman-teman ya. Contohnya ini di angka berapa nih, 2000-an ya. Nah, mungkin bisa di angka 2000 3000 dikit gitu teman-teman ya. Jadi walaupun dikit kan terbaru teman-teman. Cuman saya pikir sih teman-teman kalau sudah begini ya udahlah, ini sudah mahal teman-teman ya. Ini sudah mahal, sedikit lagi menyentuh harga tertingginya di angka 3360 teman-teman, hati-hati. Dia juga banyak meninggalkan jejak penurunannya yaitu dengan gap teman-teman ya. Terus si bandar lokal juga sudah jualan dengan baik. Perhatikan bandar lokal jualan dengan baik ya, dari mulai kapan jualannya nih bandar lokal nih. Itu tanggal 13 jualan dengan baik, bagus, berarti si bandar lokal memaaf harga dan dia jualan di harga tinggi berapa ribu persen teman-teman.
Atau dari harga berapa ini teman-teman, bayangin aja nih dari harga 50-an ya, 57 langsung sampai ke angka 3.000 ya. Berapa ribu persen itu teman-teman ya naiknya. Nah, teman-teman, tapi Bandar Poren cenderung dia lagi memanipulasi harga. Ini tanda kenaikan sudah dijemput sama dia ya di sini nih. Nah, ini tanda kenaikan sudah dijemput teman sini nih ya. Kita hapus juga. Kita terus tercapai dulu sini, tercapai. Buat sejarah aja, teman-teman, dibuat sejarah aja. 30 April. Nah, tinggal satu lagi teman-teman di angka 3.300. Tapi ini posisinya sudah posisi tinggi, teman-teman. Hati-hati ya. Udah, masih banyak emiten yang lain. Masih banyak emiten lain yang di bawah. Kalau teman-teman suka dengan yang namanya bandar, cari PE rasio yang di atas 100 ke atas ya. Kalau teman suka dengan namanya PE rasio gitu kan. Nah, perhatikan sini 3.000. Betul milik bandar, lebih baik teman-teman tunggu lagi di bawah lah. Ini sudah, apakah bisa ke atas lagi? Kan berdasarkan yang suka saya bilang, setiap emiten yang belum pernah menyentuh harga over cenderung dia akan memberikan harga terbarunya, harga tertinggi baru teman-teman ya. Tapi posisinya sekarang kalau yang dari bawah sih masih oke-oke aja gitu kan. Cuman kalau yang udah di bawah udahlah, kayak yang baru masuk udahlah, ini posisi uptrend betul. Posisi uptrend betul, cuman ya posisinya kan sekarang lagi dikit lagi teman-teman ya. Tanda penurunan sudah dilewati dengan baik sini teman-teman ya. Nah, ini juga tanda penurunan sudah dibikin sama si bandarnya di angka 15 nih teman-teman ya. Kalau sudah tembus 15 ataupun dia sudah tembus ini lagi, hati-hati aja nih ya. 12050, hati-hati. Dia bisa jebol teman-teman ya. Oke, pungutan si bandar Forensi lagi bagus teman-teman ya. Bandar Forensi apalagi si BK nih. 4. Kadang-kadang begitu teman-teman ya, kalau Foren itu kadang-kadang ngambil yang sudah tinggi banget. Jadi teman-teman yang lain itu tidak mau ngambil, udah ketinggian seperti. Tapi kalau teman-teman seorang spekulasi, kadang-kadang ya silahkan aja gitu kan. Apalagi sekarang posisinya lagi uptrend gitu kan. Silahkan aja kalau dari teman-teman suka mah gitu. Tapi kalau teman-teman udahlah ketinggian dah, kita ngambil yang lain. Ini emiten ini ada tanda penurunan di level sini teman-teman. Nah, apabila turun sampai sini dijaga masih posisi aman. Tapi kalau jual jebol, teman-teman hati-hati ke angka 2060, bisa ke bawah, bisa ke level 155 lagi gitu kan. Nah, untuk bandarnya, bandar lokal jualan, bandar foreign lagi masuk. Jadi ini barang-barang bandar lokal itu diambil sama foreign ya. Oke, teman-teman ya. Lebih baik teman, kalau yang baru masuk lebih baik teman-teman kalau si suka dengan emitennya, upayakan nunggu koreksi aja dulu teman-teman, nanti masuknya itu ketika emas bahkan maju ke atas lagi. Tapi ingat sekarang lagi di harga premium, artinya harga mahal. Apakah bisa ke atas? Kalau ditanya bisa, cuman resikonya teman-teman resikonya hanya berapa persen kenaikan, contohnya sini nih teman-teman ya. Nah, kita bikin resiko nih ya. Kenaikan tinggal 19% sampai 20% lagi, penurunan bisa ke level 51%, bahkan ke level MA 200-nya itu di angka 67% ya. Itu bahayanya teman-teman, walaupun si bandar foreign lagi akumulasi. Lanjut satu lagi MSKY teman-teman ya. Nanti setelah MSKY baru kita akan ngebahas lagi emiten teman-teman yang lain ya. Oke, MSKY tanda kenaikan sudah dicapai dengan baik. Saya tulis dulu ya, tercapai di sini nih. Buat sejarah aja. Nah, 20. Ini tanda kenaikan juga sudah dicapai dengan baik. Step 1, step 2, step 3, step 4. Nah, ini sudah jebol step 5-nya ya. Nah, ini tanda kenaikan sudah dibikin, teman-teman. Perhatikan tanda kenaikan sudah dibikin di angka 59. Bagi yang baru masuk, bagi yang baru mau masuk nih, tunggu dulu. Jangan ngambil keputusan apapun ya, karena posisinya sudah melewati MA 20. Tunggu betul-betul sampai MA melewati, si kendalanya melewati MA 10 dulu ya.
biarkan MA10-nya dulu di bawah candlenya. Nah, tanda-tanda kenaikan ada di angka 59. Mungkin nanti teman-teman bisa ngambil di angka 58 atau angka 59 biar kelihatan dulu si MA-nya nih. Terus dia ada konfirmasi dulu. Jadi saya lihat si MA-nya kelihatan. Mau di sini kan kelihatan nih MA-nya nih. Kalau baru nembus aja jangan, itu masih tahap konfirmasi ya. Masih dalam tahap konfirmasi. Nah, ini tanda-tanda penurunan hanya di angka level 53. Hati-hati ke level 53 jebol, kembali ke gocap karena di gocap ada tanda-tanda penurunan di sini teman-teman, ada tanda-tanda penurunan. Kenapa? Karena kemarin di tanggal 8 dia open gap up, tiba-tiba pas besoknya itu dia open gap down ya. Open gap down ya, benar-benar teman-teman ya. Dia buka langsung dari bawah. Artinya di situ ada gap teman-teman ya yang harus diselesaikan. Nah, harus selesaikan dulu kan ke bawahnya teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya. Tapi tenang, MSKY ini milik bandar. Kenapa? Karena milik MNC. Ingat hukumnya bandar itu pingin harga di bawah. Kalau sudah ketahuan, nah posisinya akan seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena kadang-kadang si bandar itu, ya banyak yang masuk nih. Kesel duluan, akhirnya turunin. Turunin dikit, keluar MA-nya, pada kabur, teman-teman. Biasa begitu. Kalau masih bertahan, dihajar, teman-teman. Itulah teknik seorang bandar, teman-teman. Di sini sama lagi nguasain kan. Lebih baik teman tunggu aja. Yang baru average juga tunggu aja, yang baru masuk juga tunggu aja, tunggu konfirmasi aja. Yang masih di bawah tenang aja, ini masih milik bandar, kembali ke 50 aja masih bisa tambah muatan ya. Karena ini milik bandar, tenang aja kalau milik bandar mah ya. MSK bahkan dia mah ke FC aja, saya kalau ada grup MNC gitu kan ke FCA ya santai banget. Ini posisi murah banget teman-teman ya. Dia penuh selama 10 tahun ini ya. Mungkin kalau yang ke belakangnya sudah lah menyentuh harga opernya. Cuma kalau sekarang itu belum pernah menyentuh harga oper. Artinya masih ada peluang ke harga atasnya ya. Nah, ini harga murahnya aja di angka 300-an. Teman-teman ke harga 300 sudah bagus ya. Atau pingin ke standarnya di angka sini nih, di angka 100-an ya. Itu standarnya 100-an teman-teman. Ini 0,00 udah pasti fundamentalnya kurang baik ya. Tapi secara pungutan Poren masih nguasain poren sini ya. Tanggal 14 Februari perhatikan poren ngambil terus. Adapun pembuangan wajar dan terakhir juga ada pengambilan tanggal 28-nya. Jadi poren itu ada pengambilan lagi tanggal 28, kita cek siapa poren yang ngambil walaupun sedikit, ada YP teman-teman ya. YPAK di sini nih. Tapi poren itu ngambil sudah lama, ada sejak bulan Februari tanggal 14 ya. Cuma bandar lokal lagi keluar dulu nih ya. Makanya tunggu dulu sampai bandar lokal betul-betul ngambil lagi ya. Soalnya bandar lokal belum ngambil lagi karena masih ada tanda penurunan di angka 53 sampai ke 50 pun ada tanda penurunan. Karena ini emiten yang di 50 teman-teman. Apa ini baru menyentuh 50 ya? Oh, pernah menyentuh ke 50 ya. Ini baru kali ini aja. Nah, ini emiten yang ada ketokohan sama bandar. Tahu sendiri kan kalau MNC itu milik Mr. HT ya. Tapi kalau untuk bandarnya sudah dipastikan si EP. Mau EP Poren atau Bulogha tetap aja si EP. Mungkin si bandar ini ada turunannya. Bisa si EP, si MG, temannya dia itu. Kadang-kadang dia juga tidak bisa bergerak sendirian teman-temannya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Kalau untuk MSKY sebenarnya posisi lagi, ini kalau ditahan di MA20 cenderung bagus. Tapi dari step udah mulai bagus. Step 1, step 2, step 3. Step 3-nya gagal kan. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi step 3 ini. Kalau terjadi lagi ada pantulan dikit jadi step 4. Ini bisa ke tanda kenaikan ke angka 59. Ataupun ke angka targetnya di angka 64. Target bisa ke sini teman-teman. 73 ini bahkan bisa ke atas teman-teman ini ya. Tuh targetnya saya punya target tahun 2024 di sini nih. Nah, posisi sekarang itu kalau teman mau ngambil tunggu aja masih sampai MA10 di bawah candle ya. Oke teman-teman, karena masih ada posisi penurunan dia kayak Apple 53. Oke. Untuk SMKI seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi, bandar Poren masih ada di dalam, jualan pun tidak terlalu banyak, dan terakhir ada pengambilan. Yang lagi ngebang itu bandar lokal, teman-teman cenderung dia ngejual habis. Nah, tunggu sampai pungutan bandar lokal ada lagi. Kalau mau masuk, tunggu sampai MA10 di bawah candle menuju ke atas. Teman, target kenaikannya ada di angka 64 dan tanda kenaikan ada di angka 59 dan penurunan ada di angka 53 sama di angka 51 dan 50 pun masih ada penurunan. Ini cenderung CMS Kaitin milik bandar, jadi santai aja kalau milik bandar teman-teman, suatu saat pun akan di up lagi. Nah ini mungkin saatnya kalau teman-teman yang sudah beli atas ya saatnya untuk akumulasi lagi teman-teman. Kita samain aja ya, jangan bilang nyicil ya. Jadi masa bandar istilah akumulasi walaupun nyicil gitu kan.
Memang sih kekuatan badar bisa memaaf harga, ya kita cuma tinggal nungguin aja gitu kan. Ya teman-teman, sampai itu ya yang bisa saya sampaikan. Salam tentukan di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.